belajar tentang, ya, puji Tuhan ya. Malam ini kita akan di dalam Zoom ini kita belajar ada satu hal yang penting ya, syarat mutlak untuk mendapatkan atau menerima kuasa Tuhan, suara Tuhan, mukjizat Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya. Bahkan sampai kepada tempat surgawi yang tertinggi, ya. Kalau kita mau dapatkan, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kita akan belajar. Kita baca ayat pembuka kita, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-5. Dalam Kejadian pasal 26, ayat yang ke-5, berbunyi demikian. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai 4a, dalam 1 Raja-Raja pasal kedua ayat 3 dan 4a berbunyi demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi betapa penting kalau kita lihat dua tokoh Alkitab yang sangat luar biasa ini. Yang pertama Abraham, yang kedua Raja Daud, ya, bahkan Musa, ya, dan Elia, Henokh, ya, mereka-mereka yang kalau boleh dikatakan nabi-nabi besar, orang-orang kenamaan yang diurapi, dipakai Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan dijaga oleh Tuhan. Nah, di sini jelas kalau kita Bapak Ibu ya kita perhatikan kenapa Abraham itu, ya, maupun Raja Daud di sini, bahkan Musa, bahkan Elia, Henokh, Nuh, itu tokoh-tokoh besar, nabi-nabi besar yang luar biasa, ya, yang diurapin, diberkati, dipakai Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita ternyata setelah saya pelajarin, ternyata setelah saya cari, pelajarin apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan mereka ini, tokoh-tokoh Alkitab ini yang luar biasanya, seperti Abraham, bapak orang percaya, Raja Daud, sampai Tuhan pun mengakui ya, dia dari keturunan Daud, seorang raja besar Israel sampai sekarang. Bahkan lambang daripada benderanya ya, daripada uh, lambang bintang Daud, segitiga, ya, segi 6, bukan segi 5, ya, segi 5 iblis, segi 6 itu bintang Daud. Jadi begini, kebalik, satunya begini, jadi segi 6. Nah, itu luar biasa. Bahkan Elia, Henokh kita baca walaupun singkat hidupnya. Kemudian Elia, Musa, orang-orang luar biasa ini. Kenapa mereka itu luar biasa di mata Allah? Kenapa mereka itu sampai terkenal begitu dahsyat hidup mereka dipakai Tuhan luar biasa? Apa sih kunci mereka? Apa rahasia mereka? Kita belajar. Ya. Kebanyakan orang Kristen ini mereka tidak mau belajar. Bukan hanya tidak mau belajar, tapi kalaupun belajar,
mereka hanya sebatas pengetahuan. Kalau bukan hanya sebatas pengetahuan, mereka hanya sebatas ya, sudah tahulah, yang penting sudah itu, tapi tidak dilakukan. Sangat disayangkan. Kalau kita punya iman, tapi kita tahu tidak kita lakukan, sia-sia. Iman yang demikian firman Tuhan katakan adalah mati. Ya. Iman itu perbuatan, ya, perbuatan iman. Ya. Jadi Abraham adalah salah satu contoh, Raja Daud adalah salah satu contoh. Kenapa mereka bisa demikian? Nah, ini kita harus belajar, Bapak Ibu. Kita seringkali sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak mau melakukan, tidak mau seperti ya yang dilakukan Abraham, dilakukan Daud, dilakukan oleh Elia, Henokh, Nuh, Musa. 6-7 tokoh yang luar biasa ini. Kenapa demikian? Nah, mereka itu tahu kewajiban mereka. Nah, ini kita ini kebanyakan anak-anak Tuhan ya, hanya tahu, hanya bisa menuntut, minta hak kepada Allah. Tuhan, jagai saya. Tuhan, lindungi saya. Tuhan, berkati saya. Tuhan, pelihara saya. Terus tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan, ini salah. Ya. Nah, di sini kewajiban itu seperti Abraham dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-5, kan, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu apa? Segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Bahkan satu Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 4a juga tadi kewajiban lagi Raja Daud. Ya, sehingga dipakai, diurapi, disertai Tuhan sampai dia kembali lagi kepada Tuhan. Ternyata mereka itu melakukan kewajibannya. Kewajibannya itu apa? Nah, kita akan belajar ya, perintah, ketetapan, dan hukum, 3 hal. Nah, supaya ya kewajiban kepada Tuhan itu kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, bukan terpaksa, Bapak Ibu. Bukan karena kita ini apa, biasanya kan manusia ini banyak pamrih. Nah, itu tidak boleh. Kita lakukan kepada Allah dengan segenap hati kita. Jadi sikap hati itu penting. Nah, sikap hati yang seperti apa yang dikehendaki oleh Allah ketika kita melakukan kewajiban kita kepada Allah, yaitu melakukan perintah ketetapan hukum Tuhan. Yang pertama, sikap hati harus taat. Taat itu bahasanya, artinya itu begini, kalau taat itu adalah menjalankan, ingat, taat itu adalah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, kemudian mematuhi apa yang dituntut, menjauhi apa yang dilarang. Ya. Sekali lagi, taat itulah menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, kemudian mematuhi apa yang dituntut oleh Tuhan, dan menjauhi apa yang dilarang. Itu namanya baru taat. Ya. Tidak mudah taat. Banyak kan kita berkata, saya taat kepada Allah. Tapi kenyataannya masih banyak kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita tidak mematuhi apa yang Tuhan tuntut. Kemudian kita tidak menjauhi apa yang dilarang Tuhan. Nah, bagaimana kita nyebut diri taat? Ya, mulai sekarang belajar taat. Yang kedua, setia. Setia itu berdiri teguh, tabah dalam pendirian, dalam suatu hal,
atau bisa juga dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi orang yang setia itu ya, dia itu berpendirian kokoh, nggak goyah. Kemudian dia juga dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah itu penting ya Bapak Ibu. Kita tuh bisa dipercaya Tuhan, diandalkan Tuhan. Kalau sudah dapat dipercaya Tuhan, luar biasa itu. Yang ketiga, jujur. Jujur itu kalau bahasa Indonesia itu ya, kamus besar bahasa Indonesia itu berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau orang jujur itu ya, orang jujur itu dia itu adalah apa? Berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku. Ya. Jadi berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku. Itu namanya jujur. Jadi jangan kita tuh berlaku sebaliknya ya. Kebanyakan tuh banyak nggak jujur, nggak belajar, berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kalau berkata apa adanya itu lebih baik kita belajar iya, iya, enggak. Ya. Jujur aja apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurangin. Memang nggak gampang, tapi belajar. Kalau kita sudah meletakkan dasar-dasar dimulai dari kebohongan kecil, akhirnya bohong, bohong, dan bohong. Akhirnya pembohong. Ya, kalau kita tahu bapak pembohong siapa, bapak pendusta itu, Lucifer. Dia tidak jujur. Dia suka memutarbalikkan fakta. Dia itu pendusta. Ya. Jangan. Kalau kita punya seperti itu mengerikan. Jangan buang itu semua hal-hal yang tidak jujur, yaitu yang sesuatu yang apa namanya itu tidak benar. Lebih kita hidup ya dan amin, ya dan amin. Tidak usah ngarang-ngarang lah. Ada ya ada, yang enggak ya enggak. Jangan kita karang-karang. Ya. Kalau kita perhatikan anak-anak kecil, coba perhatikan Bapak Ibu ya. Anak-anak kecil pun walaupun dia umur berapa tahun, misalnya 2, 3, 4 tahun, ketika kita tanya, nak, atau siapa sebutannya, kamu tadi makan es? Enggak, Pak. Enggak, Enggak, Kak. Nah, padahal makan. Walaupun tidak pernah orang tuanya ngajar bohong, tapi dia profesornya kebohongan. Bisa aja dia buat cari-cari alasan. Padahal tidak pernah diajar. Ya. Nah, itu belajar jujur dari hal yang kecil. Sehingga kalau kita sudah dasari dengan kejujuran, sampai akhirnya luar biasa. Yang keempat, kita harus punya sikap hati yang tulus. Sikap hati yang tulus itu tanpa pamrih, ikhlas, tidak munafik, atau bermuka dua. Ya. Tulus itu penting, Bapak Ibu, kalau kita mengikut Tuhan. Jadi, kebanyakan orang ikut Tuhan itu, ya ada berbicara begini, saya ikut Tuhan, tujuannya apa? Tujuan utama untuk dapat kekayaan luar biasa. Jangan, itu tidak boleh cari yang Tuhan begituan. Itu berkat itu nanti ada waktunya Tuhan kok. Nah, jangan jadikan seperti gunung apa Kawi ya, atau gunung apa itu. Kalau ke sana itu kita dapat kekayaan Gunung Sewu. Jangan ya. Kita mengikut Tuhan, jangan harus tulus, tidak munafik, tidak bermuka dua. Ya. Apa adanya, kita ikut Tuhan dengan sikap hati yang taat, setia, jujur, tulus. Keempat ciri di atas tadi, yaitu taat, setia, jujur, dan tulus ini, itu ditunjukkan dari ciri-ciri orang-orang yang pertama itu apa? Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, pasti dia berlaku taat, pasti dia berlaku setia,
pasti dia berlaku jujur, dan pasti dia berlaku tulus. Sudah pasti. Kalau tidak percaya, kita baca di dalam uh, Amsal. Ya, kita baca di dalam Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 berkata demikian, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah itu. Jadi ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu pasti dia taat, setia, jujur, tulus. Karena apa? Dia takut, dia membenci kejahatan. Ya, tidak senang, sombong, congkak, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Pasti dia menghindar semua itu. Ya. Pasti dia akan berlaku taat, setia, jujur, dan tulus. Nah, otomatis juga ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita punya ciri-ciri seperti ini. Taat, setia, jujur, dan tulus. Karena itu adalah karakter-karakter ilahi. Ya. Tuhan tuntut dari kita untuk berlaku demikian. Nah, kalau kita jalankan kewajiban kita dengan taat, setia, jujur, tulus, atau takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan kasih agape, maka kita akan menerima banyak hal dari Tuhan, ya, secara rohani, secara jasmani, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maupun ketika kita akan berhadapan muka dengan Tuhan nanti dalam kerajaan surga, pasti kita dapatkan tempat yang terindah, yang tertinggi, yaitu Yerusalem baru. Nah, kita akan belajar saja, nanti akan diperdalam lagi. Apa itu kewajiban? Seperti dalam Kejadian 26 ayat 5, 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 dan 4a, yaitu kewajiban itu adalah perintah Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Perintah Tuhan itu apa sih? Perintah Tuhan nggak banyak kok. Satu, Tuhan perintahkan begini, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka, ajarlah mereka, artinya dimuridkan, dididik, diarahkan, dibina. Ya, kalau kita mau baca ini banyak ya ayat-ayat tentang uh, amanat agung Tuhan ini dalam baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ini salah satu perintah Tuhan, jadikan semua bangsa menjadi muridku. Artinya kita diminta Tuhan untuk bermisi, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Pak Pendeta kalau kita bermisi? Ya, ini suatu perintah amanat agung. Kalau kalau bahasa dunia itu dekret presiden, dijalankan. Suka tidak suka, mau tidak mau, keadaan happy tidak happy, lagi mood tidak mood, kaya miskin, dalam segala keadaan, dalam segala hal harus dilakukan. Kalau sudah perintah Allah, amanat agung itu namanya amanat agung. Kalau kita tidak lakukan, waduh, berarti kita belum memenuhi kewajiban kita kepada Allah dalam hal melaksanakan perintah Tuhan. Nah, bagaimana Pak Pendeta? Yang bisa menjalankan perintah Tuhan ini, menjalankan amanat agung ini kan pendeta seperti gembala, penginjil, misioneri. Kalau kami kan enggak Pak Pendeta, kami kan jemaat biasa. Ingat, semua perintah, nggak ada dia mau penginjil, mau misioneri, mau gembala, mau pastor, mau apapun, sampai kepada orang-orang baru, jemaat-jemaat yang baru terima Yesus,
nantinya dia harus dituntut untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi perintah Tuhan. Nah, kita akan belajar. Ya. Seumpama Pak, kami ini kan tidak bisa banyak waktu menyerahkan hidup kami untuk terjun di dalam ladang Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal. Yang pertama, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, doa syafaat. Doa itu jangan hanya doa pribadi, tapi doa syafaat. Doa kenapa? Doakanlah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, supaya mereka dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Bahkan Rasul Paulus, doakanlah kami orang-orang kudus. Ya, penting itu. Nah, artinya kita walaupun tidak bisa terjun langsung di lapangan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersaksi, untuk menjalankan amanat agung, tapi cara yang lain menjalankan amanat agung itu adalah dengan cara mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, ya tentu doa bukan sekedar Tuhan Yesus terima kasih, hamba berdoa buat ini Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, gembala-gembala, apalagi berdoa buat ini Tuhan, yaitu uh, missionary dan segala macam. Bukan asal-asal, tapi sungguh-sungguh. Ya, kalau asal-asal mah, ya gimana doanya? Harus sungguh-sungguh. Nah, kalaupun kita tidak bisa melakukan yang pertama, ya terjun langsung ke lapangan menjadi hamba Tuhan, penginjil, missionary. Yang kedua, kita bisa menyediakan waktu kita banyak berdoa bagi mereka-mereka. Kalau kita tidak bisa juga, karena kita sibuk, karena kita banyak kerjaan, apa yang bisa kita lakukan? Memberi dana untuk pekerjaan Tuhan. Seperti Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Ya, Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Nah, di sana ya Rasul Paulus tekankan ya, dia gembira menerima pemberian-pemberian dari jemaat itu untuk disampaikan kepada yang lain-lain, jemaat yang dia layani yang baru. Artinya kita bisa mempersembahkan dana kita untuk Tuhan. Ya, kalau yang pertama kan diminta tenaga seluruh hidup kita sebagai pendeta, gembala, penginjil, missionary. Tidak bisa kita diminta waktu kita untuk banyak berdoa bagi klien-klien Tuhan. Tidak bisa juga karena sibuk. Ya kita diminta apa? Dana kita supaya kita ikut bermisi menjalankan misi Allah. Nah, nanti ada pertanyaan, Pak Pendeta, kami tidak bisa semua, keterlaluan. Masa tidak bisa semua? Terusnya apa? Maunya apa? Duduk-duduk saja, dengar khotbah, sudah begitu aja. Ya oke, kalau tidak mau dilakukan. Tapi akibatnya adalah kita ketika nanti dipanggil Tuhan, dimasukkan ke surga, ditaruhlah di tempat yang rendah. Surga itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Memang di dalam uh, Alkitab tidak secara spesifik dituliskan detail, ya. Tapi seperti Rasul Paulus bilang itu kan, aku dibawa entah 14 tahun yang lalu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku dibawa ke surga tingkat 3. Yang tahu setahunya, ya Tuhan juga izinkan dalam penglihatan, memang surga bertingkat. Ya, ada di hutan, ada di luar hutan, di taman, ada juga di apalagi Taman Firdaus, ada juga di rumah bedeng-bedeng itu, ya rumah susun, naik lagi ke rumah real estate, tapi masih tetap satu rumah kecil, kemudian rumah lebih besar lagi. Nah, kemudian
baru rumah yang sangat besar sekali, baru masuklah Yerusalem baru, itu yang tertinggi. Di sana istana-istana berlian emas, karena mereka sudah melakukan kewajiban mereka, 7 hal itu dengan sempurna. Nah, itu baru perintah Tuhan. Kewajiban kita yang kedua apa? Ketetapan Tuhan. Ya. Ketetapan Tuhan ini sering kita remehkan. Bahkan Musa pun selalu mengajar kepada umat Israel, ya, supaya mereka itu tahu ketetapan-ketetapan Tuhan atau kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu harus kita tahu. Yang pertama itu apa? Tuhan mau kita itu menyembah, memuji Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Banyak kita ini sudah tahu Allah Maha Kuasa, Allah Maha Dahsyat, Maha Sempurna, tapi dalam perbuatan sehari-hari tidak pernah menyembah, memuji Tuhan. Kan aneh. Nyebut diri orang Kristen, menyembah Tuhan tidak pernah, memuji Tuhan tidak pernah. Terus bagaimana ini? Seharusnya kita lakukan. Karena itu ketetapan, itu adalah kehendak Allah. Supaya apa? Kita memuji Dia. Supaya apa? Kita menyembah Dia. Ya. Yang kedua, waktu kita, berapa banyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Ya. Dan melakukannya dalam Mazmur 119 ayat 15 sampai 16, Matius 4 ayat 4, 1 Ibrani 4 ayat 12. Kita diminta Tuhan berapa banyak kita belajar firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Jangan waktu itu dibuang sia-sia. Kalau nonton YouTube, nonton apalagi FB, mainkan HP, itu luar biasa waktunya. Sampai tengah malam pun bahkan nggak tidur, tahan. Tapi kalau baca firman Tuhan, waduh rasanya berat sekali. Baca 2 pasal langsung tidur. Memangnya firman Tuhan vitamin yang ampuh, ya. Ada obat tidur. Jangan belajarlah, kita belajar firman Tuhan. Karena Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal firman. Jadi kita belajar firman supaya kita mengenal Allah. Ya, penting, firman Allah itu sangat penting. Dan kemudian yang ketiga, ketetapan Tuhan itu apa? Berapa banyak waktu kita berdoa sepenuh hati dan iman. Markus 1 ayat 35, Lukas 6 ayat 12. Kita diminta untuk berdoa. Kalau tadi baca firman, ya, baca firman itu kita mendengarkan Allah yang berbicara. Tapi kalau kita berdoa, kita yang berkata-kata, Allah yang mendengar kita. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, di dalam dalam kemah bait suci Allah, ya, posisi menyembah Tuhan, posisi melakukan firman Tuhan, posisi berdoa, menyembah, ya, itu ada dalam ruang suci, ruang kudus. Kalau nanti pengangkatan, mereka itu akan disingkirkan. Kalau ruang maha suci baru mereka mendapat peristiwa rapture. Nah, yang keempat, berapa banyak waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Ya. Kita itu harus melakukan berapa banyak waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak melakukan pekerjaan Tuhan itu. Ketika, jadi bukan hanya pendeta aja, penginjil, misionari, yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu ketika kita di gereja atau apalah,
bantu-bantu entah nyapu, ngatur kursi, atau apapun. Itu namanya melakukan pekerjaan Tuhan, bersaksi dan segala macam. Kemudian yang keenam, setia dan taat melakukan persepuluhan. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Karena banyak pengajaran, tidak usah dilakukan. Jangan. Kalau perintah, ketetapan Tuhan, itu dilakukan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada ketetapan Tuhan. Supaya kita lakukan. Supaya kita kerjakan. Supaya apa? Kita menerima janji Tuhan. Ya. Kalau kita tidak lakukan, kita gimana janji Tuhan? Ya kita nggak dapat apa-apa, nanti nggak dapat apa-apa, kitanya yang marah-marah, kitanya yang tidak terima, wah kok begini dan begitu dan segala macam. Nah kemudian kewajiban yang terakhir itu apa? Hukum Tuhan. Dalam Matius pasal 22 ayat 37-39 kan sudah tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi, kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allah dengan sempurna. Baru kita bisa mengasihi sama manusia. Kalau kita punya kasih Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama? Jangan dibalik. Inilah yang Tuhan tuntut daripada kita. Semua ini ketika kita sudah lakukan, baru Tuhan akan menepati setiap janji-janji firman Tuhan Allah tersebut. Jadi betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya kita menerima janji-janji Allah menjadi bagian dalam hidup kita karena kita sudah melakukan kewajiban kita. Ya, jadi lakukan kewajiban itu dengan sikap hati yang taat, setia, jujur, tulus. Karena apa? Karena kita lakukan semua itu karena kita takut akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kalau kita tidak lakukan, konsekuensinya banyak nanti, Bapak Ibu. Ya. Inilah yang banyak tidak diajarkan oleh gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Dan sangat kasihan kalau sampai mati, ya mereka tidak bisa menikmati tempat yang terindah dalam kerajaan surga karena belum sampai ke sana tahapannya mereka. Kalau kita perhatikan ya, melakukan perintah, ketetapan, hukum Tuhan ini, kalau kita lakukan semua dengan hati yang taat, setia, jujur, dan tulus, itu kita sudah bisa masuk ke dalam ruang maha suci atau maha kudus posisinya. Ya, macam imam besar aja yang bisa masuk ke sana. Tapi kalau kita lakukan ya nggak bisa ke tahap itu. Paling ke tahap ke ruang suci atau ruang kudus. Jangan sampai kita tuh di halaman, ya seperti dalam Wahyu pasal 11. Kalau kita di halaman, ketika halaman itu akan kan diukur, artinya akan diserahkan kepada antikris. Orang yang berada di luar atau yang dia ada di halaman, artinya mereka baru tahap pertobatan, permandian, selesai, nggak maju-maju. Nah ini bisa keluar masuk, tomat, Kristen, apa, kumat, Senin sampai Sabtu, nggak karuan, hari Minggu bertobat. Ya jangan. Makanya lakukan supaya apa? Kita berkenan kepada Allah. Inilah dasar Allah meninggikan Abraham, Allah meninggikan Daud, dan Allah meninggikan Elia, Heno. Ya, Heno itu orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang benar-benar tahu sama Tuhan Allah.
sehingga dia nggak perlu mati lagi, dia dibawa oleh Tuhan. Ya, luar biasa kalau kita perhatikan. Inilah pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau mau dibahas itu panjang sekali, tapi saya ambil poin-poin utama yang harus kita lakukan. Jangan hanya sekedar mendengar, tapi harus nyangkut di hati dan pikiran kita, serta ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ya, itu penting, Bapak Ibu. Tuhan memberkati.